Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Siaran Vegapunk benar-benar telah menampar muka pemerintah dunia. Ilmuwan itu dengan jelas mulai menyebarkan informasi tentang Void Century. Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh para Gorosei? Serta bagaimana respon orang-orang di seluruh dunia? Mari kita bahas dalam segmen Full Story chapter 1114 ini. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Sayap Ikarus. Judul ini mengambil cerita dari mitologi Yunani, yaitu tentang Ikarus. Dikisahkan Ikarus terbang mendekati matahari, lalu sayapnya terbakar dan jatuh kemudian mati. Nah, Ikarus ini diibaratkan dengan sosok Vegapunk yang sudah terlalu dekat dengan matahari, sehingga Vegapunk pun akhirnya mati. Oke, lanjut kita masuk ke bagian cover. Di sini melanjutkan cover story Wano Kuni, Ziarah Kuil Si Anak Oni Yamato volume 4. Silahkan datang ke kuil Enma di Hakumai dan persembahkan pedang sebagai pengganti mendiang Yasuie. Kinemon mempercayakan pedang Yasuie itu kepada Yamato dan memintanya untuk membawanya kembali ke kuil Enma. Di sini kita juga bisa melihat peta dengan rute yang akan dilalui oleh Yamato di seluruh Wano Kuni. Oke, masuk ke bagian cerita. Chapter dimulai dengan melanjutkan cerita sebelumnya. Kita bisa melihat reaksi terhadap perkataan Vegapunk di seluruh dunia. Sementara itu di Marineford beberapa angkatan laut terlihat panik. Vice Admiral Hina adalah salah satu yang muncul dalam chapter ini. Akainu juga muncul, dia diperlihatkan dengan wajah yang sangat serius. Lanjut kita beralih ke Pulau Jaya. Kita bisa melihat beberapa bajak laut menertawakan kata-kata Vegapunk. Hal itu seperti adegan di mana mereka menertawakan Luffy ketika Luffy mengatakan akan pergi ke Pulau Langit. Oke, lanjut kita beralih ke Water 7. Di sini diperlihatkan sosok Pauli. Dia tampak khawatir dengan keadaan kota. Selanjutnya kita menuju ke penjara Impel Down. Di sini Doflamingo sedang bicara dengan Magellan. Dia berkata, hanya dengan kenaikan permukaan laut setinggi 5 meter saja, sebagian besar kota di dunia ini akan lenyap. Haruskah kita pindah ke tempat yang lebih tinggi? Oke, lanjut lagi guys. Di sini kita menuju Pulau Manusia Ikan. Terlihat Putri Shirahoshi sedang bersama Raja Neptune. Shirahoshi pun bertanya kepada ayahnya apa yang sedang terjadi. Namun Neptune masih tampak kaget. Dia hanya mengatakan jika hal itu sangat sulit untuk dipercaya. Nah, setelah berkeliling dunia, kita kembali ke Pulau Egghead. Di sini para prajurit angkatan laut yang mendengarkan siaran Vegapunk terlihat tak bisa mempercayainya. Selanjutnya keadaan para Gorosei diperlihatkan. Karena Vegapunk sudah bicara hal-hal yang gawat, mereka pun akan mengambil keputusan serius dengan menghancurkan seluruh kehidupan di Pulau Egghead. Tapi ternyata apapun yang terjadi, siaran Vegapunk itu tetap terus berlanjut. Nah, kita kembali pada siaran Vegapunk. Ilmuwan itu berkata, aku akan membuktikan ucapanku dengan sebuah prediksi. Jika prediksiku ini salah, kalian boleh mengabaikan ucapanku selanjutnya. Ya, ternyata prediksi Vegapunk itu adalah mengenai terjadinya gempa bumi besar dan tsunami yang dapat kita saksikan pada chapter 1089. Dalam dunia One Piece, gempa itu baru terjadi beberapa jam saja. Hal ini tentu membuat prediksi Vegapunk benar, karena siaran ini adalah rekaman yang sudah dibuat beberapa hari sebelumnya. Vegapunk pun menyatakan jika gempa dan tsunami yang terjadi ini bukanlah bencana alam biasa. Nah, lanjut lagi kita beralih ke lokasi Smoothie dan beberapa kru Big Mom. Nah, akhirnya nih setelah lama menghilang, mereka kembali dimunculkan. Anak-anak Big Mom itu menyadari jika prediksi Vegapunk tentang gempa bumi itu nyatanya benar. Kemudian diperlihatkan juga dampak gempa bumi dan tsunami tersebut. Terlihat rumah-rumah penduduk mulai terendam. Orang-orang di sana ada yang naik ke atap rumah untuk menghindari air, dan ada juga yang naik perahu untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya kita bisa melihat keadaan Tonjit yang ada di Long Ring Longland. Selain itu, keadaan Kuzan juga sepintas diperlihatkan. Dia sedang berada di Pulau Hachinosu.
Kuzen terlihat sudah mendapatkan perawatan, tubuhnya dibalut perban akibat pertarungan melawan Garp. Lanjut lagi, kita beralih ke lokasi Gorosei Saturn yang sedang bertarung melawan kelompok Nami. Di sini Nami melancarkan petir ke arah wajah Saturn dan Lilith terlihat menembakkan senjatanya kepada Gorosei itu. Namun Saturn bisa menghempaskan mereka semua. Beruntung Robin bergerak dengan cepat untuk membuat jaring tangan yang besar agar bisa menangkap rekan-rekannya itu. Selanjutnya, setelah menghempaskan kru topi jerami, Gorosei Saturn punya ide untuk mencari denden musi penyiaran itu di ruangan penyimpanan Mother Flame. Gorosei itu pun kembali ke wujud manusia dan bergegas menuju ruang penyimpanan Mother Flame. Nah, akhirnya di sini kita melihat wujud dari Mother Flame dalam sebuah halaman ganda yang epik. Itu adalah nyala api kecil yang menyala di dalam tabung air besar. Iya, api itu menyala di dalam air. Kita bisa melihat tulisan S108 dan ANMU tertulis di tabung air itu. Saturn pun menghancurkan semua denden musi yang ada di sana. Namun semua itu ternyata bukan denden musi penyiaran Vegapunk. Oke, siaran Vegapunk berlanjut. Ilmuwan itu berkata, dosa pertamaku adalah punya niat mutlak untuk memberikan energi abadi dan gratis kepada dunia. Hal itu membuatku terbang terlalu dekat dengan matahari. Selanjutnya kita melihat robot raksasa kuno sedang berjalan ke suatu tempat. Angkatan laut yang melihat robot itu sebagai ancaman langsung menembakinya. Tapi serangan-serangan dari angkatan laut itu tidak berpengaruh sama sekali pada sang robot kuno. Oke, lanjut. Vegapunk berkata, untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia ini, pertama-tama kita harus berbicara tentang apa yang terjadi 900 dan 800 tahun lalu pada masa abad kekosongan atau Void Century. Nah, saat Vegapunk menyinggung tentang abad kekosongan, sosok Im Sama diperlihatkan. Dia ada di Mariejoa, namun dia tidak mengatakan apapun. Selain itu, beberapa Tenryubito juga muncul di chapter ini. Salah satunya adalah Saint Salria. Dia adalah saudara perempuan Carlos. Dia tampak bingung karena sebelumnya tak pernah mendengar hal apapun tentang abad kekosongan. Sementara itu, Jaguar di Saul tampak tertawa sambil berbaring di hutan ketika mendengarkan pesan dari Vegapunk itu. Vegapunk pun melanjutkan ucapannya. Aku telah mempelajari buku-buku dan poneglyph yang ditinggalkan oleh sekelompok arkeolog hebat. Aku pun melanjutkan penelitian mereka meskipun pemerintah dunia sudah melarangnya. Itu adalah dosaku yang kedua, tapi aku tidak menyesali apa yang telah kulakukan. Ya, sementara itu kita bisa melihat keadaan Vegapunk Edison. Dia terlihat rusak parah setelah menembus Frontier Dome. Edison menggunakan ruang kendali di bawah untuk mengubah bentuk awan, lalu membentangkannya dan mengarahkan Sanigo ke arah laut. Usopp pun senang dan bersorak ketika melihat apa yang terjadi. Edison berkata, jangan biarkan pemerintah dunia menangkapmu, topi jerami. Kemudian kita beralih ke lokasi Luffy, Dory, dan Brogy yang sedang bertarung melawan Gorosei Walkuri. Luffy dalam wujud Jin 5 menyerang Walkuri lagi dan mengenai moncong Walkuri dengan pukulan raksasa. Brogy berkata, berhentilah melakukan hal itu tidak akan berhasil. Luffy menjawab, tidak, kali ini akan berhasil. Nah, ternyata serangan Luffy masih tidak berhasil untuk melawan Walkuri. Tapi Dory dan Brogy tidak bisa menahan tawa karena reaksi Luffy terlihat sangat kocak. Nah, bersama dengan pertarungan Luffy itu, Vegapunk melanjutkan siarannya. Dia mengatakan suatu hal yang sangat-sangat penting. Vegapunk berkata, sejarah adalah sebuah dongeng. Aku hanya mengetahui cerita yang tidak lengkap tentang apa yang terjadi pada masa itu. Tapi aku tidak akan mengisi bagian yang kosong dengan imajinasiku. Jadi mulai sekarang aku hanya akan berbicara tentang kebenaran yang sudah dapat aku pastikan. Karakter utama dari kisah ini adalah seorang pria yang lahir 900 tahun lalu di sebuah kerajaan tertentu yang punya peradaban sangat maju. Dia bisa bertarung dengan tubuh yang elastis seperti legenda Dewa Matahari Nika dari Elbaf. Nama orang itu adalah Joy Boy.
Dia adalah orang pertama di lautan ini yang disebut sebagai bajak laut. Ya, itu adalah kata-kata Vegapunk yang tentunya akan mengguncang dunia. Ya, sangat menarik sekali untuk menantikan cerita di chapter mendatang. Namun sayangnya minggu depan libur lagi guys. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full story chapter 1114 ini. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!